dalam konteks komunikasi bisnis adalah suatu bentuk interaksi verbal di mana individu atau kelompok menyampaikan pesan, gagasan, atau informasi kepada audiens dalam lingkungan bisnis. Ini sering terjadi dalam berbagai situasi seperti presentasi, pidato, rapat, seminar, atau konferensi dan dapat melibatkan berbagai tingkat kompleksitas dan skala. Pada tingkat yang lebih mendalam, speech dalam komunikasi bisnis melibatkan serangkaian proses dan elemen yang penting untuk dipertimbangkan. Yang pertama, ada pemahaman konteks. Penting untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang konteks dan tujuan dari speech yang akan disampaikan. Ini melibatkan penelitian tentang audiens, topik yang akan dibahas, dan tujuan komunikasi yang ingin dicapai. Sebuah speech dalam pertemuan staf mungkin memiliki pendekatan dan tujuan yang berbeda dengan speech dalam presentasi penjualan kepada klien potensial. Yang kedua yaitu penyusunan pesan. Sebelum menyampaikan speech, pembicara harus menyusun pesan utama yang ingin disampaikan dengan jelas dan terstruktur. Pesan harus relevan dengan tujuan komunikasi, berisi informasi yang akurat, dan disajikan dengan gaya yang menarik dan mudah dipahami oleh audiens. Yang ketiga, pengaturan struktur. Setiap speech harus memiliki struktur yang terorganisir dengan baik, mulai dari pendahuluan, isi, hingga kesimpulan. Pendahuluan digunakan untuk menarik perhatian audiens, memperkenalkan topik, dan menyatakan tujuan komunikasi. Bagian isi merupakan inti dari speech, di mana argumen, fakta, dan analisis disajikan dengan jelas dan terstruktur. Sedangkan kesimpulan digunakan untuk merangkum poin-poin kunci, menegaskan kembali tujuan komunikasi, dan meninggalkan kesan yang kuat pada audiens. Yang keempat, gaya berbicara dan keterampilan presentasi. Gaya berbicara dan keterampilan presentasi memainkan peran penting dalam efektivitas sebuah speech. Ini meliputi penggunaan bahasa tubuh, ekspresi wajah, nada suara, serta teknik presentasi yang menarik dan mempertahankan perhatian audiens. Seorang pembicara harus mampu menyampaikan pesan dengan keyakinan, memperhatikan bahasa tubuh dan intonasi yang sesuai dengan konteks dan audiensnya. Yang kelima, keterlibatan audiens. Interaksi dua arah antara pembicara dan audiens merupakan komponen penting dalam speech yang efektif. Pembicara harus aktif melibatkan audiens melalui penggunaan pertanyaan, diskusi, atau aktivitas partisipatif lainnya untuk mempertahankan minat dan keterlibatan mereka sepanjang speech. Yang keenam, pengelolaan waktu. Waktu adalah aspek penting dalam setiap speech. Pembicara harus mampu mengelola waktu dengan efektif, memastikan bahwa semua poin utama disampaikan dalam batas waktu yang telah ditetapkan, dan meninggalkan waktu untuk tanya jawab atau diskusi jika memungkinkan. Yang ketujuh, evaluasi dan umpan balik. Setelah menyampaikan speech, penting untuk melakukan evaluasi terhadap efektivitas komunikasi. Ini melibatkan refleksi terhadap respons audiens, penilaian terhadap pencapaian tujuan komunikasi, dan penerimaan umpan balik dari rekan-rekan atau atasan. Dengan melakukan evaluasi ini, pembicara dapat belajar dari pengalaman mereka dan meningkatkan keterampilan komunikasi mereka di masa depan. Pada akhirnya, speech dalam komunikasi bisnis bukan hanya tentang menyampaikan informasi, tetapi juga tentang membangun hubungan, mempengaruhi pemikiran, dan mencapai tujuan bisnis yang diinginkan. Dengan memperhatikan elemen-elemen yang telah disebutkan baru saja, seorang pembicara dapat meningkatkan kemampuan komunikasi mereka dan mencapai hasil yang diinginkan dalam berbagai situasi bisnis yang kompleks dan beragam.